Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah 4 hari sudah kita lalui puasa Ramadan dan pagi ini kita masuk hari kelima. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita untuk menjalani ibadah Ramadan tahun ini dengan sempurna, dengan iman dan mengharapkan hanya balasan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan perhitungan, artinya perhitungan hanya mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah situs yang bernama Isa dan Islam. Jadi ini adalah situs milik Kristen. Perlu saya sampaikan ini kepada jamaah karena memang ketika Ramadan begini banyak sekali baik itu plesetan-plesetan maupun candaan-candaan, bahkan tidak terlepas kadang itu justru berubah kepada pelecehan. Jadi situs Isa dan Islam ini pernah memuat tulisan seperti ini, mengutip surah Al-Baqarah 183 yang kita semua insyaallah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu situs ini bertanya, apa ya benar umat Yahudi dan Nasrani sebelum Islam itu juga berpuasa? Bukankah puasa Ramadan itu hanya dilakukan oleh orang-orang Islam? Kenapa kok Al-Quran mengklaim bahwa umat-umat sebelum mereka sudah melakukan puasa pula? Ini di satu seri, Pak. Kemudian menulis lagi mereka katakan, bukankah puasa itu hanya pada masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tidak pernah ada nabi-nabi sebelum Muhammad itu yang melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hanya tradisi Muhammad. Itu tulisan yang kedua. Luar biasa, Pak. Itu sekarang kalau kita buka Mbah Google itu sudah sering muncul itu di catatan bawahnya itu situs Isa dan Islam itu. Kalau kita melakukan pencarian di Google begitu, mencari apa, muncul itu, sponsornya masuk sendiri dengan sendirinya. Jadi memang luar biasa mereka menguasai dunia jagat maya itu. Karena itu kita perlu mewaspadai dan perlu hati-hati. Nah, karena itulah
Saya coba pada kuliah subuh pagi ini secara singkat akan saya jawab, apakah betul umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga berpuasa? Jawabannya betul. Justru mereka yang mengatakan bahwa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa, mereka tidak memahami isi kitab suci mereka. Kitab yang ada di tangan mereka, yang bernama Taurat, Zabur, dan Injil, yang mereka klaim sebagai kitab suci, dan kita umat Islam mempunyai rambu-rambu terhadap kitab itu. Kita membenarkan apa yang memang benar dan kita katakan yang salah yang memang salah. Karena apa? Filternya adalah Al-Quran. Kalau dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti ini adalah wahyu dari Allah yang disampaikan oleh para nabinya. Sebaliknya ketika menyelisihi, maka sudah pasti itu adalah tambahan dari tangan-tangan jahil. Mari kita lihat, saya kira malah penulis Isa dan Islam ini yang tidak paham. Jadi kita lihat kitab suci mereka sendiri. Ada tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 36. Jadi di antara nabi-nabi Bani Israel itu, Pak, ada yang bernama Nabi Yeremia. Di kitab Nabi Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9 berbunyi seperti ini. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi pada masa pemerintahan salah seorang raja dari Yahuda, dari suku Yahuda yang bernama Yoyakim bin Yosia, dalam bulan yang ke-9 telah dimaklumkan puasa. Bulan ke-9 itu jadi sama, Pak, mereka dengan kita ini sama menggunakan kalender kalender Komariah. Bulan yang ke-9 adalah Ramadan. Bulan yang ke-10 Syawal. Bulan yang ke-11 Zulqa'dah dan bulan yang ke-12 adalah Dzulhijjah. Bulan yang pertama Asyura bagi mereka. Kita Muharram. Jadi bulan yang ke-9 mereka berpuasa. Itu tertulis dalam kitab mereka. Jadi kalau ada situs Kristen mengatakan mereka tidak pernah melakukan puasa Ramadan, itu berarti mereka tidak memahami kitab suci mereka sendiri. Jadi jelas di dalam kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari Taurat, Mazmur atau Zabur dan kitab para nabi, tertulis bahwa puasa pada bulan yang ke-9 itu adalah puasa Ramadan. Nah, sekarang yang kedua, itu puasa bulan yang ke-9. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Ternyata di dalam kitab mereka pun Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari 40 malam ketika beliau menerima wahyu di Gunung Tursina. Tersebut di dalam kitab mereka, di dalam Taurat. Jadi Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Salah satunya adalah kitab Keluaran ini, pasal 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat di Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam, beliau dalam keadaan berpuasa. Kapan itu? Seperti pada kitab 1 Raja-Raja, bulan
yang ke-9 Ramadan. Ini Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana setelah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam pada kitab Mazmur atau Zabur pasal yang ke-109 ayat 24, lututku melentuk oleh sebab berpuasa dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Kan tidak mungkin kalau cuma puasa seminggu lemaknya habis, Pak. Paling tidak Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat seperti syariat Nabi Musa, 40 hari 40 malam sampai melentuk. Jadi kakinya artinya sampai begitu lemahnya, dan badan beliau menjadi kurus karena habis cadangan lemaknya. Jadi kalau seperti saya ini, Pak, puasa mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, lekas ini. Jadi dietnya langsung berhasil itu ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam pun berpuasa. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yunus ditelan oleh paus, 3 hari 3 malam beliau berpuasa. Beliau berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran diabadikan apa yang menjadi zikir Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan zikir itu Allah perintahkan kepada paus, keluarkan Yunus dari dalam perutmu. Kemudian beliau terdampar di mana? Di pantai. Kemudian turun perintah Allah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe dan memperingatkan masyarakat Niniwe akan adanya azab dari Allah. 40 hari lagi Tuhan akan memanggil kalian pulang. Nah, karena Nabi Yunus menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya penduduk Niniwe berpuasa selama 40 hari 40 malam. Itu di perjanjian lama, Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka yakini sebagai Yesus alaihissalam? Yesus alaihissalam pun berpuasa. Jadi kalau orang Kristen mengakui beriman kepada kitab itu tapi mereka tidak berpuasa, ini baru aneh. Karena apa? Yesus sendiri berpuasa. Sampai hari ini masih tertulis di dalam Injil karangan Matius pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah, kemudian kelanjutan ayat ini, Yesus dicobai oleh iblis, Pak. Dibawa ke sana kemari, dibawa ke bubungan yang tinggi, dibawa ke gunung yang paling tinggi. Ayo, kalau memang kamu ini anak Tuhan, jatuhkan dirimu, pasti akan datang malaikat-malaikat menangkap kakimu. Nah, kalau saya bercanda dengan teman-teman Kristen itu, saya katakan ketika mereka menghina Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah yang lemah, Rasulullah yang begini, saya jawab aja enteng-entengan. Rasulullah Muhammad SAW begitu wajar, orang beliau manusia. Tapi kalau ada Tuhan dibawa lari ke sana kemari oleh iblis, nah ini baru kurang ajar. Dan sangat fatal orang yang mempercayai bahwa dia itu adalah Tuhan. Nggak bisa ngomong mereka. Jadi menghadapi mereka itu santai-santai saja ya. Termasuk ketika mereka menghujat puasa ini, tunjukkan ini dalil dalam kitabmu. Jadi kalau kalian menolak dalil puasa ini, kalian menghina puasa ini, sama artinya kalian menghina nabi-nabi, mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, karena semuanya berpuasa. Jadi kalian ini justru yang tidak punya syariat. Kalian ini mau berpuasa seperti apa? Bingung. Mau ikut puasanya Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam tidak kuat. Mau ikut puasa seperti puasanya Nabi Isa alaihissalam 40 hari 40 malam pun mereka tidak sanggup. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran surah
Al-Maidah itu bagaimana para Hawariyin, sahabat-sahabat pengikut setia Nabi Isa itu memohon kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa alaihissalam yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman." Lalu Hawariyin menjawab, mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan akan hal itu." Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa, qala Isa bin Maryam, "Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin." Nabi Isa berdoa agar diturunkan hidangan dari langit, agar hari itu menjadi hari raya. Allah turunkan hidangan dari langit. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bertemu seperti itu, jangan lari kita, justru harus kita hadapi, harus kita jawab apa yang menjadi tuduhan ngawur dari orang-orang Nasara itu, bahwa para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang berpuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Nah, tentunya syariatnya yang berbeda pelaksanaannya. Alhamdulillah kita diberi syariat berpuasa, sahur dan berbuka. Ada sahur, ada berbuka. Malam hari ketika kita sudah berbuka, bebas kita boleh apa saja. Nah, tapi begitu kita sudah makan sahur, sudah masuk waktu subuh sampai dengan datangnya maghrib nanti, kita sudah dibatasi. Ini yang dilarang, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang sunnah, ini yang utama. Sementara orang Kristen kebingungan sekarang. Jadi akhirnya mereka bikin aturan sendiri, ya sudahlah, suka-suka, yang mau puasa seperti apa silahkan. Jadi boleh puasa sesuka hati. Jadi yang demen hobi merokok, nah puasa berhenti merokok boleh. Yang tidak suka makan gulai berhenti makan gulai, yang tidak suka makan sayur berhenti makan sayur. Jadi puasa menurut kemauannya sendiri. Syariat mereka sudah tidak jelas. Akhirnya mereka mencoba menggugat syariat orang lain. Nah, karena itulah alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita istiqomah di dalam iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.